Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan cerita preman yang berubah menjadi anak SMA lagi. Langsung saja Bapak Ahmad nyabutin rumput dan cacrit cerut. Di part kali ini terlihat si Jung Seok yang berkata, "Bajingan kau, sial, dia sudah tahu segalanya." Lalu di sana terlihat detektif yang kemarin, ia pun berkata, "Mari masuk Jung Seok. Kali ini kita harus bicara serius, bukankah begitu?" Dan mereka pun masuk ke dalam ruangan detektif itu. Detektif berkata, "Aku sudah menyelidiki tentangmu, Oh Jung Seok. Seperti yang ku bilang, aku sudah tahu kau berkelahi melawan geng Sampo kemarin, dan kau juga mengenal Tiger School. Lalu, bisakah sekarang aku mendengarkan detail kejadian kemarin?" Sedangkan di sisi Jung, ia berkata, "Sudah kubilang padamu, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Apa kau punya bukti?" Di sana, Pak Detektif pun berpikir, "Oh Jung Seok, awalnya dia terlihat seperti berandalan biasa yang suka bertarung, tapi semakin digali, semakin aneh darinya yang kudapat. Tidak peduli seberapa tangguhnya dia seorang anak SMA biasa, tidak akan bisa melakukan hal seperti itu di kantor polisi dan bahkan di hadapan seorang detektif. Dan dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa melawan penjahat itu sebelumnya. Dan di atas semua itu, dia terlibat pertarungan dengan geng Sampo dan juga mengenal Jang Seong So dari geng Tiger School. Mungkinkah dia akan menjadi penerus geng Tiger School atau semacamnya? Tidak, nampaknya itu tidak benar. Yang pasti anak ini sedang menyembunyikan sesuatu." Lalu detektif itu pun bertanya, "Apa kau sudah diancam oleh geng Sampo?" Di sana Jung pun terkejut dan ia pun menjawab, "Berhenti bicara omong kosong, biarkan aku istirahat, aku akan keluar dari sini." Sambil ia berdiri dari kursi itu, Pak Detektif di sana bertanya, "Jung Seok, aku hanya bisa membantumu hanya jika kau bicara jujur padaku." Jung Seok pun menjawab, "Sudah kubilang aku baik-baik saja. Jika kau benar-benar mau tahu, keluarkan surat perintah." Jung Seok di sana pun berpikir, "Kau tidak akan bisa apapun, bagaimana bisa kau membantuku? Sial, aku sudah buang-buang waktu." Lalu tiba-tiba terdengar suara dari belakang, "Jadi kau ingin kabur, Oh Jung Seok?" Dan Jung di sana pun terkejut, "Apa?" Lalu ia melirik ke belakang, ia pun berkata, "Kau bilang apa? Apa yang kau tahu tentangku?" Ternyata di belakang itu adalah si malaikat yang berbicara. Jung Seok pun di sana terkejut dan gemetar. Ia memandang malaikat itu. Ia pun ketakutan bergumam, Kau adalah malaikat." Dan malaikat pun berkata, "Aku kecewa padamu, Oh Jung Seok. Sumpahmu untuk memperbaiki kesalahan masa lalumu, apa hanya segini saja?" Di sana Jung pun terdiam lalu emosi berkata, "Sial, hentikan omong kosong itu. Aku sudah berusaha keras untuk hidup dengan layak dan tidak terlibat dalam geng, tapi akhirnya hal ini malah terjadi. Apa yang kau harapkan untuk kulakukan?" Malaikat pun menjawab, "Itu hanyalah kesalahpahamanmu sendiri. Apa kau benar-benar bertindak dengan baik dan secara moral sehat sepanjang waktu selama kehidupan ini?" Di sana Jung terdiam lalu membayangkan di mana dia menyadarkan semua orang hanya dengan kekerasan dan dengan pukulan. Dan ia pun berkata, "Lalu kau mau aku melakukan apa? Aku tahu hidup macam apa yang sudah kulakukan. Kehebatanku hanyalah berkelahi, sumpah serapah, dan meneriaki semua orang. Tapi aku sudah berusaha sekeras mungkin untuk tidak menjadi anggota geng. Dan orang-orang yang sudah aku lukai dan yang ku hancurkan hidupnya, aku sudah mencoba yang terbaik untuk menebus kesalahanku. Sial, jika bukan karena geng Sampo sialan itu." Lalu di sana malaikat pun terdiam dan ia berkata, "Aku mengerti. Bagaimanapun juga aku tidak punya hak untuk mengatur kehidupanmu. Tapi aku akan memberikanmu sebuah nasihat." Lalu di sana Jung pun bertanya, "Nasihat?" Malaikat pun menjawab, "Jangan terlalu cepat menolak orang yang ingin membantumu dengan tulus. Contohnya," sambil malaikat mengarahkan tangannya ke detektif sana, dan malaikat pun berkata, "Seseorang seperti detektif itu." Jung di sana pun kaget berkata, "Apa? Jangan membuatku tertawa. Bagaimana bisa detektif yang baru kutemui bisa membantu? Dia hanya menggunakanku untuk terlihat bagus pada atasannya." Di sana malaikat pun menjawab, "Dia mungkin terlihat seperti itu sekarang, tapi ini bukanlah pertemuan pertamamu dengan detektif itu."
dan orang itu sudah membahayakan nyawanya untuk membantumu di kehidupanmu yang lalu. Di sana Jung pun terkejut dan dia berkata, omong kosong macam apa itu? Lalu ia melihat sebuah papan nama yang di meja itu. Ia berkata, apa? Tunggu, Jo Sung Yung. Lalu Jung membayangkan masa lalunya dan kita dibawa flashback di suatu tempat. Terlihat hujan deras dan di sana seseorang pun berlari. Ternyata itu adalah si Jung Suk yang berlari. Ia berkata, sial, polisi sialan itu. Dan di belakangnya ternyata ada detektif itu. Detektif pun berkata, berhenti sekarang juga, oh Jung Suk. Bajingan itu, cepatlah berhenti, oh Jung Suk. Di sana saat itu terlihat hujan yang sangat deras dan sepi. Lalu tiba-tiba kaki Jung Suk di sana tergilir dan ia pun terjatuh. Ia mencoba bangkit untuk berlari dari kejaran detektif itu. Ia pun mencobanya, tapi ia melirik ke arah kakinya itu dan kakinya tidak bisa digerakkan. Di sana Pak Detektif berkata, tertangkap juga kau, bajingan tidak berguna. Di sana Jung akan mencoba berlari dan bangkit, tapi tangannya dipegang oleh detektif itu dan dipuntir. Jung di sana pun kesakitan. Ia pun berkata, lepaskan aku sekarang juga, polisi sialan, akan kubunuh kau. Pak Detektif pun berkata, kau bajingan menyedihkan. Hei anak menyedihkan, tidakkah kau merasa malu pada almarhum ayahmu? Di sana Jung pun terkejut. Lalu Pak Detektif berkata lagi, ayahmu sangat mencemaskanmu sampai hari kematiannya, tapi kau malah kembali pada kegiatan geng tepat setelah kau meninggalkan penjara. Sadarlah bajingan bodoh. Di sana Jung pun berkata, bagaimana bisa kau mengenal ayahku? Lalu mereka berdua dikagetkan oleh sorot lampu dari depan. Ternyata itu adalah truk besar yang sedang melaju ke arah mereka. Pak Detektif menyuruh Jung itu untuk menyingkir, tapi kaki Jung masih terasa sakit. Di sana terlihat kaki Jung yang masih gemetaran dan truk semakin mendekat. Tapi Pak Detektif segera mendorong tubuh Yun itu ke tepi. Truk di sana pun semakin mendekat dan Pak Detektif pun melirik, matanya terpejam dan ia langsung dihantam truk itu di depan si Jung Seok. Di sana Jung pun ketakutan dan berkata, apa yang terjadi? Lalu terlihat tangan dari detektif itu yang tergeletak. Sedangkan di waktu yang sekarang Jung Suk terkejut karena dipanggil oleh detektif itu. Detektif berkata, kenapa tiba-tiba kau malah melamun? Apa memang beginilah anak puber? Kau terkena gelombang emosi atau semacamnya? Di sana Jung Seok pun bergumam, itu benar, aku ingat sekarang. Sambil ia melirik ke arah detektif itu dan ia membayangkan di mana foto detektif itu di dalam koran yang dikabarkan telah meninggal akibat kecelakaan. Jung Suk di sana pun bergumam, detektif Jung Yung So, itukah kau? Detektif itu pun berkata, jika kau memang mau pergi, maka pergilah dengan tenang. Kembalilah jika kau berubah pikiran. Di sana Jung pun terdiam. Lalu ia berkata, akan kuceritakan padamu. Di sisi Pak Detektif, ia terkejut dengan perkataan Jung itu. Lalu Jung berkata, tentang geng Sampo dan geng Tiger School akan kuceritakan semuanya padamu. Bantu aku Detektif Jo Yung Sung. Lalu di sisi lainnya terlihat polisi yang sedang melirik seseorang dan itu ternyata ia sedang melirik si En Jeong. Di sana polisi itu bertanya, apa ada sesuatu yang kau butuhkan? Apa kau butuh bantuan? Di sana En Jeong pun menjawab, tidak ada. Lalu ia bergumam, si brengsek itu masalah macam apa yang dia lakukan hingga dia diseret ke kantor polisi? Itu agak... Tapi bukankah kau adalah orang yang menasihatiku? Sedangkan di dalam kantor Pak Detektif mencatat semua yang dikatakan oleh si Jung itu. Jung berkata, aku tahu itu, jadi itulah yang terjadi. Pak Detektif berkata, aku mengerti, terima kasih atas kerjasamamu Jung Seok. Di sana Jung pun bergumam, akhirnya aku menceritakan segalanya padanya, hubunganku dengan geng Tiger School, Jang Seongju, dan alasan geng Sampo mengejar dan menjadikanku target mereka. Tentu saja aku menyisakan bagian tentang malaikat. Jika aku menceritakan hal itu padanya, aku mungkin akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Lalu di sana Pak Detektif pun berkata, ya aku harap ada bukti nyata, tapi ada banyak alasan untuk menginvestigasi mereka. Apa kau benar-benar berteman dengan Jong Seong Jo, anak SMR berteman dengan petinggi geng?
Dan Jung di sana menjawab, apa? Bajingan itu sendirian yang bersikap bersahabat padaku? Sialan. Jadi aku tidak akan mendapatkan perlindungan saksi atau semacamnya. Di sana Pak Detektif menjawab, aku akan mencoba untuk melaporkannya, tapi ini sulit. Setidaknya akan ku coba untuk meningkatkan keamanan di sekitar kota. Namun syukurlah kau mengatakan yang sejujurnya padaku. Tapi apa yang membuatmu berubah pikiran? Kau bahkan terlihat akan menyimpan semuanya sampai ke kuburanmu. Di sana Jung pun terdiam. Lalu ia membayangkan di saat detektif yang berkorban nyawa untuk menyelamatkannya di waktu masa lalu. Jung pun berkata, aku hanya lupakan. Lalu ia pun bergumam, terima kasih dan aku menyesal padamu detektif tua. Lalu beberapa waktu kemudian terlihat Jung yang keluar dari kantor polisi itu, dan ia pun dipanggil oleh seseorang, Jung Seok. Dan ternyata itu adalah Enjeong. Jung Seok di sana pun berkata, Enjeong, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau membuat masalah lagi? Enjeong pun menjawab, apa? Aku tahu batasku. Hei, aku hanya kebetulan lewat di sini dan melihatmu dibawa ke kantor polisi. Jadi aku mengikutimu karena penasaran apa yang terjadi. Lalu di sana Jung pun bergumam, sial, waktu yang buruk. Sial sekali, bagaimana caranya aku menjelaskan ini? Lalu dari belakang Pak Detektif pun berkata, tidak ada, aku memanggilnya kemari karena ingin minta tolong. Jadi hentikan kesalahpahaman itu dan silahkan makan bersama. Benar kan Nona? Di sana si Jung pun berkata, makan bersama? Apa yang kau bicarakan Pak Detektif tua? Di sisi Enjeong Ian pun terkejut dan malu di sana. Lalu Pak Detektif tua itu pun menunjuk ke arah plastik itu yang dibawa Enjeong. Ia pun berkata, aku berpikir begitu karena melihat kantong belanjaannya itu. Lalu mereka berdua pergi meninggalkan kantor polisi itu, dan di sana terlihat langit sejadi pemukiman dan mereka berdua pun berjalan bersama. Di sana Jung pun berkata, jadi ada perlu apa kau ke rumahku? Enjeong menjawab, ya tidak ada yang penting. Kau absen dari sekolah tanpa mengatakan apapun, jadi aku cemas. Apa kau sakit atau semacamnya? Dan kau bahkan juga mengunjungi rumahku sebelumnya. Dan di sana Jung pun terkejut. Lalu ia bergumam, wah, apa itu tadi? Apakah aku berhalusinasi? Gadis nyakal Enjeong itu terlihat manis. Lalu ia pun berkata, tapi dari mana kau tahu alamatku? Enjeong di sana menjawab, aku menanyakannya pada Jaehae dan dia memberitahuku. Jung di sana berkata, kalian berdua bersama akhir-akhir ini, apa kau sudah minta maaf dengan benar padanya? Di sana Enjeong menjawab, tentu saja aku sudah meminta maaf padanya. Jung pun berkata, baiklah, kerja bagus. Lalu Enjeong berkata, Jaehae dia adalah gadis yang baik. Dia bilang aku tidak perlu mencemaskan itu. Di sana Jung melirik ke arah Enjeong. Enjeong pun berkata, tapi itu bukan berarti apa yang sudah kulakukan sampai sekarang itu menghilang. Karena itulah kapanpun kami bersama, aku masih merasa bersalah. Di sana Jung pun terbengong. Lalu ia membayangkan yang dilakukannya terhadap si Jin Jaehae dan teman-temannya, dan juga perlakuan Jung di masa lalu terhadap Enjeong. Di sana Jung berpikir, itu benar, aku melupakan hal yang sudah pasti, semua kengerian yang sudah kulakukan di masa lalu. Bahkan meskipun aku reinkarnasi, fakta bahwa aku sudah melukai mereka tidak akan hilang. Di sana ia pun membayangkan malaikat yang berkata, ingatlah ini, tidak peduli apapun yang kau lakukan di kehidupan ini, jiwamu tidak akan bisa diselamatkan. Lalu di sana Jung pun bergumam, jadi itulah yang dimaksud oleh malaikat itu. Sambil Jung yang terdiam dan dilirik oleh Enjeong di sana. Lalu Enjeong berkata, ada apa? Jung menjawab, tidak, ya, aku hanya berpikir bahwa aku adalah sampah yang tidak ada duanya. Di sana Enjeong pun menjawab, bukankah itu sudah pasti? Kau adalah berandalan terkuat, Oh Jung Seok. Lalu di sana Jung pun berkata, ya, benar, kau benar. Lalu terlihat Enjeong yang menatap Jung di sana dengan aneh. Jung pun berkata, baiklah, kita sudah sampai. Aku pergi dulu, berhati-hatilah saat perjalanan pulang. Di sana Enjeong pun berkata, tunggu sebentar. Lalu Jung pun berhenti dan bertanya-tanya. Enjeong berkata, kau masih belum makan kan? Kau mau makan bersama? Jung di sana menoleh dan terkejut, dan kita dibawa ke rumah Jung. Di sana Enjeong mengiris sesuatu dan mencoba masakan yang ia buat di sana. Di sisi Jung, ia duduk dan melihat Enjeong yang dari belakang. Ia pun bergumam, situasi macam apa ini? Enjeong memasak di rumahku, sambil ia menatap
bokong Enjeong yang semok itu. Ia pun bergumam, ya terserahlah, itu bagus. Terlihat di sana Enjeong yang mendatangi si Jung itu, dan Jung bergumam, jika Jaehae anak anjing yang imut, Enjeong seperti kucing. Ah, tidak, apa yang kupikirkan. Dan di sana Enjeong berkata, sudah selesai, ini makanlah selagi hangat. Sambil si Enjeong menyerahkan bubur itu dengan pose yang sangat menggoda. Di sana Jung menatap Enjeong itu dan berkata, iya, oke, sambil wajahnya terlihat aneh. Lalu terlihat masakan Enjeong di sana, dan Jung pun berkata, tapi dari semuanya kenapa hanya bubur sayur? Lalu Enjeong di sana pun menjawab, aku tidak punya pilihan, hanya bahan-bahan inilah yang kubawa karena kupikir kau sedang sakit. Jadi bagaimana? Lalu Jung pun memakan masakan Enjeong di sana. Jung berkata, cukup baik, sungguh mengejutkan Enjeong. Aku tidak tahu jika kau pandai memasak. Dan di sana Enjeong pun berkata, benarkah? Lalu ia pun berkata lagi, kau pasti berpikir aku akan berkata begitu. Itu semudah memotong kue. Sambil terlihat wajah Jung yang di sana pun bengong, dan Jung pun bergumam, awalnya aku agak bingung, tapi sekarang aku yakin. Aku saat umur 38 tahun dan pengalamanku dengan wanita memberitahuku tentang hal ini, reaksi ini, situasi ini. Enjeong, jujur saja aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba bersikap seperti ini. Kurasa aku memang sudah menyelamatkannya dari ayahnya yang mengerikan. Itu benar, mungkin dia benar-benar menyukaiku. Di sana terlihat bubur yang sudah habis, dan Enjeong berkata, apa sudah selesai? Lalu aku akan membersihkannya. Di sana Jung pun berkata, biarkan saja aku yang membersihkannya nanti. Enjeong menjawab, tidak apa-apa, tidak banyak yang harus dicuci, aku akan segera menyelesaikannya. Lalu tiba-tiba Jung memegang tangan si Enjeong. Jung pun berkata, hei, kau benar-benar tidak dengar? Lalu ia mengangkat tangan Enjeong, dan Jung berkata, Enjeong, kau terlihat cantik hari ini. Dan di sisi Jung pun melihat wajah Enjeong. Enjeong pun sangat terkejut di sana. Lalu tiba-tiba mata Enjeong pun merem, dan di sana Jung akan semakin dekat. Lalu Jung pun membuka sebelah matanya. Terlihat Enjeong yang ketakutan di sana sambil malu-malu. Dan Jung berkata, hei. Lalu ia menyentil kepala si Enjeong di sana. Enjeong pun kesakitan dan berkata, apa yang kau lakukan? Dan Jung pun menjawab, apa yang aku lakukan? Itu kata-kataku. Kenapa kau bertingkah seperti ini? Kau pikir kau Jaehae? Kenapa sikapmu sangat aneh? Sejujurnya apa yang kau rencanakan? Di sana Enjeong pun terdiam. Lalu ia marah berkata, kau pikir aku tidak tahu? Dasar brengsek, aku tahu sikapku aneh. Jika kau tidak membuat ekspresi itu, aku sama sekali tidak akan memikirkan pria sepertimu. Lalu Jung di sana pun terdiam, dan ia berkata, apa ekspresi? Lalu di sana Enjeong pun berkata, aku tidak pernah melihatmu membuat ekspresi seperti itu sebelumnya. Sambil ia menatap wajah si Jung itu. Di sana Jung pun terdiam, lalu ia tersenyum. Bahkan dia lalu tertawa yang sangat keras, berkata, aduh Jung Seok, kau benar-benar mencapai titik terendah. Kau membuat gadis nakal seperti Enjeong cemas. Dan di sana Enjeong pun berkata, Jung Seok, sambil ia tersipu malu. Lalu tangan Jung diarahkan ke arah Enjeong. Di sana Enjeong ketakutan merem, dan ternyata tangan Jung itu diarahkan ke kepala Enjeong itu. Lalu Jung berkata, lumayan Enjeong, aku merasa sedikit lebih baik berkatmu. Di sana Enjeong menatap wajah Jung dengan malu-malu. Lalu di malam harinya si Jung yang sedang mengantar Enjeong pulang. Di sana Enjeong berkata, tapi berpikir bahwa mereka akan membuat kekacauan dengan anak SMA. Geng Sampo benar-benar menakutkan. Dan Jung menjawab, sepertinya kami terhubung. Aku tidak percaya kali ini aku juga terperangkap oleh mereka. Enjeong bertanya, kali ini juga? Apa kau kenal dengan mereka? Lalu Jung menjawab, ya kira-kira begitulah. Dan ia pun berpikir, aku dulunya adalah ketua geng Sampo gadis kecil. Di sana Enjeong pun berkata, apakah itu alasan kau bersikap berbeda akhir-akhir ini? Dan Jung menjawab, ya kami tidak sepenuhnya tidak berhubungan. Apa aku benar-benar berubah? Di sana Enjeong menjawab, kau memang berubah. Aku tidak pernah membayangkan kau akan mengatakan sesuatu yang seperti itu. Sambil ia membayangkan perlakuan si Jung terhadapnya waktu itu, yang berkata kasar terhadapnya. Dan di sana Jung pun berkata, kau tidak salah.
Sebulan yang lalu aku hanyalah anak nakal yang menyerah untuk sekolah. Enjeong pun berkata, apa kau baik-baik saja sekarang? Dan Jung menjawab, tentu saja. Kau pikir super handsome Mr. Oh Jong Sok akan terus murung? Lalu di sana pun Enjeong terdiam dan tertawa. Itu handsome bukan handsome, dasar bodoh. Lalu di sisi Jung ia pun bergumam, oh iya, sialan, ini memalukan. Jung pun berkata lagi, aku akan bekerja keras untuk menjadi orang baik, akan menghina diriku sendiri jika aku terlarut dalam penyesalan. Dan di sana Enjeong pun melirik Jung itu. Lalu ia berkata, antara kau dan aku, kita benar-benar berubah. Dan Jung pun kaget akan kata-kata itu. Lalu terlihat kaki Enjeong yang menjinjit di depan Jung itu. Dan Jung berkata, apa ini? Lalu terlihat mereka yang sedang aduh mak, jadi kayak gini. Di sana Jung terkejut dan terdiam sambil malu-malu. Ia berkata, Enjeong. Lalu Enjeong berkata, ini adalah pembalasan karena sudah mempermainkanku sebelumnya, dasar bajingan. Lalu ia pun lari meninggalkan Jung di sana. Aku pergi dulu. Di sisi Jung ia malu-malu berkata, aneh. Dan ia pun bergumam, sepertinya dia mendapatkanku kali ini. Enjeong, kau gila. Dan di sisi Enjeong ia pun malu dan ia pun berkata, apa yang baru saja aku lakukan? Bagaimana aku menghadapinya besok? Astaga, kenapa harus pria seperti dia? Dan bersambung akhir yang sangat